utamanya tuh apa sih Pak terjadinya kemacetan ini gitu? Banyak hal ya. Kalau kaitan dengan kemacetan itu banyak hal. Pertama, pemerintah banyak memberikan kebijakan mudahnya kredit. Kenapa? Karena jumlah kendaraan yang masuk ke Banten tidak sebanding dengan panjang jalan yang ada di Banten atau lebar. Nah, ini juga akan besar pengaruhnya kepada kemacetan. Tanpa itu diselesaikan, tidak akan diselesaikan. Yang kedua tadi, solusinya diharapkan seluruh pegawai menggunakan kendaraan jemputan. Ya. Terus anak sekolah juga ada jemputan dari sekolah. Jangan menggunakan jemputan yang lain. Sekarang pemerintah provinsi saja pernah menyediakan kendaraan umum, kendaraan jemputan, nggak mau dipakai, nggak ada penumpangnya, karena semua menggunakan kendaraan pribadi. Kan masalah. Alasannya saya kan kalau sudah ke kantor, saya akan jalan-jalan dulu kemana kan. Itu kan masalah. Iya. Nah, akhirnya semua bawa kendaraan. Kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi waktu itu juga sudah tersedia. Apakah di Lebak, dari Pandeglang ada. Dan sekarang umumnya saya nggak pakai. Karena apa? Tadi sudah punya kendaraan pribadi, akhirnya macet. Halo Sobat Ekbis, balik lagi sama aku ya Syifa Yasmin pada program Ekbis Banten Podcast. Oke, pada hari ini aku udah kedatangan narasumber kita pada siang hari ini, mantan Kadishub Provinsi Banten. Siapa lagi kalau bukan Bapak Cepi. Apa kabar Bapak Cepi? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Cepi, ngomong-ngomong setelah menjadi mantan Kadishub Provinsi Banten nih Pak, apa aja sih kesibukan Bapak sejauh ini Pak? Setelah kepala dinas saya bergeser dulu ke Badan Kepegawaian. Badan Kepegawaian. Di Provinsi Banten. Terus jadi BD Iswara. Lama di BD Iswara dan pensiun. Oh, berarti sekarang udah pensiun nih. Lah. Setelah pensiun ini ada kesibukan lain nggak Pak? Apakah berwirausaha atau usaha laundry atau usaha bertani dan lain-lain ada tuh Pak? Saya sekarang aktif kegiatan di pensiunan saja. Pensiunan, kebetulan saya pengurus pensiunan di Banten, namanya Persatuan Pensiunan Indonesia Banten. Ya. Oh gitu, berarti sibuk di kegiatan pensiunan aja gitu ya Pak ya. Selain itu di Pramuka. Oh, Pramuka juga Pak. Iya. Wah, menarik sekali nih. Ternyata Bapak Cepi aktif di kegiatan kepramukaan gitu. Bapak suka pramuka dari dulu ya Pak ya? Dari SD. Oh, dari SD sudah pecinta pramuka nih berarti ya? Bukan pecinta, anggota. Anggota pramuka. Berarti sampai sekarang masih aktif sebagai anggota pramuka gitu. Saya pengurus Kuartir Nasional sekarang. Wow, mantap. Sebelumnya sekali di Kuartir daerah di Banten. Gitu. Selain itu ada lagi gak Pak kesibukannya Pak? Kesibukan yang lain ya tani dikit-dikit lah gitu. Bertani dikit-dikit. Lahan di dekat rumah kah atau adalah sedikit? Atau ini kan sekarang udah ada bertani di rumah, entah itu hidroponik atau bioflok atau apapun itu kan sudah banyak ya sekarang bertani di depan rumah. Kalau Bapak Cepi sendiri di pertanian, di sayur mayur, juga tanaman yang lain, tanam pala, ada. Oh, nanam pala biasanya. Wow. Saya coba sekarang ke pala. Oke, berarti kesibukannya selain di kegiatan pensiunan pramuka, ternyata Bapak Cepi juga sibuk bertani ya Pak ya. Bertani. Dan kalau Bapak bertani ini untuk konsumsi pribadi aja atau kan biasanya ada tuh kalau pertanian lebih, skala besar. Kalau lebih dijual lah. Dijual juga. Wow. Gitu ya Pak ya. Apakah ada kesibukan lainnya Pak? Itu saja sudah cukup. Itu saja. Kebanyakan nanti berrepot. Bapak asli orang mana nih Pak? Saya di rumah Pandeglang. Orang Pandeglang, tepatnya di mana? Saya di Kecamatan Karangtanjung, Cigadung. Kecamatan Karangtanjung, Cigadung nih teman-teman nih yang mungkin sedaerah nih sama Bapak Cepi bisa main-main nanti. Boleh. Oke sih Pak. Berarti Bapak ini asli Pandeglang dan sering ke Kota Serang nggak Pak? Maksudnya sering main ke Kota Serang nggak? Iya kan kantornya di Serang dulu. Oh iya dulu kan, iya benar banget. Tapi ini Pak, Syifa mau minta tanggapan Bapak deh Pak.
Karena akhir-akhir ini saya pribadi ya, Syifa pribadi ngerasa ketika pulang kampus ataupun pulang dari kantor, Syifa ngerasa di kota Serang ini sering terjadi kemacetan akhir-akhir nih. Nah, saya pengen minta tanggapan Bapak Cepi menanggapi kemacetan yang lambat laun ini semakin menjadi-jadi nih di kota Serang. Bagaimana tanggapan Bapak? Sebetulnya kalau kemacetan hal yang wajar ya. Iya. Karena ini kota Serang ibu kota provinsi. Dan otomatis perkembangan kota akan semakin cepat. Akibat cepatnya perkembangan, banyak penduduk yang datang, banyak pegawai dan sebagainya, kemudahan berbagai hal. Akibatnya ya masyarakat dominan banyak membeli kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Itu otomatis itu, ya. Tinggal bagaimana nanti ke depan, bagaimana mengatasinya. Saya kira gitu. Tadi Bapak bilang wajar lah ya kalau misalnya kemacetan itu terjadi karena kota Serang ini merupakan ibu kota gitu ya. Berarti menurut Bapak nih, saya mau nanya, sebenarnya problem utamanya tuh apa sih Pak terjadinya kemacetan ini gitu? Banyak hal ya. Kalau kaitan dengan kemacetan itu banyak hal. Pertama, pemerintah banyak memberikan kebijakan mudahnya kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, penghasilan atau pendapatan di Banten umumnya itu bagus. Ya. Bagus artinya masyarakat, terutama para pegawai khususnya, pendapatannya cukup bagus. Dengan demikian mudah membeli kendaraan dan itu dianggap adalah kebutuhan sekarang ini. Iya, umumnya mereka menggunakan kendaraan karena kebutuhan, apakah sepeda motor maupun roda 4. Itu ya. Hal yang lain juga dengan mudahnya seperti ini masyarakat pasti memaksakan diri untuk beli kendaraan, untuk mempercepat menuju tujuan dan sebagainya. Tetapi efeknya nanti akan muncul berbagai hal. Dengan banyaknya kendaraan, otomatis tadi macet. Betul. Ya, otomatis macet. Dan sebaiknya nanti harus ada cara-cara mengatasi kemacetan itu bagaimana. Gitu. Oke. Menurut Bapak nih Pak, mana sih yang lebih urgent antara memperbaiki infrastruktur, entah itu perluasan jalan ataupun pembangunan jembatan, atau yang lebih urgent adalah membatasi masyarakat untuk membeli kendaraan gitu. Karena tadi kan Pak Cepi juga udah sempat bilang ya bahwa membeli kendaraan itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat gitu Pak. Banyak hal ya untuk mengatasi seperti ini. Banyak hal. Kembali kepada kemampuan daerah. Kalau seandainya kita memperpanjang jalan, memperbanyak jalan, memperlebar jalan, itu tidak sedikit anggaran yang akan diserap oleh dalam membangun jalan tadi. Ya. Sisi lain juga karena kebijakan pemerintah banyak memberikan kemudahan dalam mendapatkan kendaraan, baik itu kredit maupun hal yang lain, ini juga itu kendala pertama. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk mengatasi seperti ini banyak hal. Pertama, kalau menurut saya, ya menurut saya sesuai pengalaman saya, pemerintah atau sekolah menyediakan kendaraan khusus jemputan. Ya. Pegawai diharapkan menggunakan kendaraan jemputan. Jadi halaman parkir di pemerintahan itu tidak ada lagi kendaraan pribadi, tetapi kendaraan jemputan. Pertama itu mengatasi kemacetan. Yang kedua, sekolah juga idealnya menyediakan kendaraan jemputan. Bayangkan macet itu pada jam-jam tertentu kan biasanya. Ya. Pada saat orang menjemput anak sekolah, pasti itu terutama Jalan Yusuf Matilaga tuh, ya. Macetnya bukan main. Ya. Betul. Nah, kalau seandainya menggunakan jemputan, itu mungkin tidak akan terjadi. Itu jangan lebih bicara jalan ya. Iya. Karena apa? Jumlah kendaraan di Serang sampai saat ini kurang lebih sekitar 400.000 kendaraan. Kurang lebih ya. Sementara panjang jalan di Kabupaten Serang, khususnya di perkotaan ini, itu hanya sekitar kurang lebih
280 sekian kilometer. Kalau kita hitung panjang kendaraan, anggap rata-rata 2 meter kali 400.000 kendaraan, berapa? Kebayang kan? Kebayang betapa macetnya nanti Nah, gitu ya. kalau seandainya semua berbarengan, itu baru tahun sekarang, apalagi yang akan datang. Iya, betul. Nah, untuk yang akan datang, memang harus sejak awal juga sudah kita sampaikan pada saat saya masih dinas ya. Itu sudah saya perhitungkan sejak 2004, sudah saya sampaikan bahwa tingkat kemacetan Serang akan terjadi. Kenapa? Karena jumlah kendaraan yang masuk ke Banten tidak sebanding dengan panjang jalan yang ada di Banten atau lebar. Nah, ini juga akan besar pengaruhnya kepada kemacetan. Tanpa itu diselesaikan, tidak akan diselesaikan. Yang kedua tadi, solusinya diharapkan seluruh pegawai menggunakan kendaraan jemputan. Ya. Terus anak sekolah juga ada jemputan dari sekolah. Jangan menggunakan jemputan yang lain karena aman. Kalau anak sekolah di jemputan yang lain takut ada kecurigaan kan. Sekarang lagi rame-ramenya penculikan. Betul. Ya, ini juga sangat jadi besar jemputan pengaruhnya. khusus dari sekolahnya Ya, gitu ya. itu yang lebih efektif menurut saya. Karena itu bisa mengurangi jumlah kendaraan yang Ya, beredar di jalan raya gitu tuh. ya. Nah, sisi lain tadi lebar jalan. Sebaiknya jalan juga harus diperlebar dan harus satu arah. Kalau satu arah dimungkinkan tidak akan terjadi. Kalau itu satu badan jalan ada 2 arah akan terjadi kemacetan. Tapi kalau semua satu arah akan berbeda. Berikutnya juga terutama di Serang nih, angkutan kota juga sangat besar pengaruhnya bikin kemacetan. Angkutan kota? Ya. Kenapa Pak? Apa karena ngetem kah atau? Di antaranya. Bayangkan coba di depan sekolah. Itu kendaraan angkutan kota ya. itu ngetem banyak lama-lama kan. Benar. Nah, kenapa? Itu juga kurang tertibnya alur kendaraan umum. Kalau seandainya tertib, angkutan umum akan berbeda nantinya. Itu masalah juga. Ya, karena itu perlunya pengaturan kendaraan umum yang harus lebih tertib. Karena saya perhatikan, maaf ya, ke Kota Serang bahwa alur kendaraan, trayek kendaraan angkutan umum ini juga belum jelas. Belum jelas, saya perhatikan aja. Ada penumpang yang masuk sini dari kampus, kemana neng? Ke sana. Oh, saya nggak lewat sana, gitu. Tapi kalau banyak penumpangnya lewat saja, kemanapun mereka pergi. Nah, itu masalah juga, ya. Nah, kalau seandainya ini angkutan kota juga ditertibkan, trayeknya mungkin akan berbeda. Oke, berarti sebenarnya gini sih, mau nanya juga nih, menurut Bapak Cepi nih Pak, tanggapan dari Pemkot Kota Serang ini terhadap kemacetan, apakah tergolong lamban, sedang, atau bagaimana nih menurut Pak Cepi? Sebetulnya itu juga sudah dipikirkan, sudah didiskusikan, ya, kaitan dengan penanganan itu sudah, ya. Tinggal tertib di manusia aja. Kalau saya tadi trayek berjalan dengan baik, terus juga petugas juga bisa menyelesaikan di lapangan. Oh, ini nomor trayek seperti ini, jangan lewat sini dong. Sebaiknya kan gitu. Tapi kan si mobil, oh banyak penumpang sana, lewat aja. Tapi kalau petugas juga bisa mengatasi masalah ini, ini kendaraan bukan trayeknya nih, lewat sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, para penumpang cari yang mudah saja kan. Iya, betul. Cari yang mudah, oh ada kendaraan, naik aja. Harusnya lihat nomornya. Ini nomor trayek ini kemana nih, alurnya kemana. Nah, masyarakat juga belum banyak paham tentang trayek kendaraan umum ini, terutama angkutan kota. Iya. Akibatnya ya sembarangan naik, akhirnya muter-muter saja, itu nggak jelas. Itu diantaranya. Tapi tadi Bapak Cepi bilang kalau misalnya masyarakat juga kurang paham gitu kan. Apakah ada suatu gerakan atau suatu aksi yang dilakukan, yang harus dilakukan gitu untuk memberikan kesadaran masyarakat ini gitu Pak? Harus karena mungkin sosialisasi. Emang nggak paham gitu dari masyarakatnya gitu. Ya. Apakah sudah ada Pak? Begini, kalau banyak sosialisasi terhadap kendaraan nomor, kan ada nomornya kan? Setiap kendaraan umum yang memiliki trayek pasti ada nomornya. Ada nomor kendaraan, nomor trayek, warna kendaraan juga ada, kan beda-beda kan? Yang ke arah Cilegon, iya, pasti beda. Nah, itu sudah kelihatan. Tetapi ini sosialisasi terhadap masyarakat untuk kendaraan umum, khusus nomor-nomor tadi ini kurang memang.
Iya bila sih. kita umumkan, sosialisasi, oh kendaraan ini trayeknya adalah ke sini, ke sini, ke sini gitu kan. Nah, sisi lain juga biasanya di kendaraan muncul nomor kendaraan ini melalui jalan ini, jalan ini. Nah, ini kurang. Hanya kasih nomor saja. Kalau saya dimunculkan setiap kendaraan seperti ini, ya bisa. Insya Allah bisa tertib. Oleh karena itu, Organda juga harus bisa mengatasi seperti ini organisasinya, dan juga pemerintah kota kabupaten termasuk provinsi pun terlibat di dalamnya untuk mensosialisasikan ini. Perlu ada koordinasi. Karena apa? Satu sisi yang punya kota Serang ya pasti Dinas Perhubungan Kota Serang dong, ya. Iya. Sementara provinsi antar kota. Gitu, bedanya gitu. Tapi bisa dibilang sebenarnya ini masih kurang sosialisasi ya Pak ya. Menurut Bisa Bapak juga. gimana? Bisa juga. Iya, masih kurang sosialisasi ya terhadap kesadaran masyarakat. Iya. Ataupun dari sisi dinas perhubungannya nih menurut Bapak. Sebetulnya kalau Dinas Perhubungan sudah, nomor ini sudah, trayeknya sudah ada. Tadi kembali pada kesadaran masyarakat. Kan begini, ini trayeknya harus lewat A, B, C, D. Si penumpang bisa lewat sana nggak? Bisa, kata si supirnya kan. Yang penting dia dapat penghasilan gitu. Gitu. Jadi si kendaraan pun, si supir yang penting dapat duit kan. Iya. Nah, sementara masyarakat umum juga, oh lewat sana aja, nggak apa-apalah. Pengen yang simple-simple aja Nah, itu gitu ya. Tapi kalau memang masyarakat juga ingin tertib, disiplin juga terhadap penggunaan kendaraan, bisa, nggak ada masalah. Oke. Berarti penyebab kemacetan itu selain lebar jalan gitu ya Pak ya, ternyata masyarakat juga, kesadaran dari masyarakat juga penting gitu untuk mengurangi kemacetan, entah itu kesadaran pada saat berkendara ataupun kesadaran untuk ya kita gunakan kendaraan umum gitu ya, ataupun jemputan tadi seperti yang kata Pak Cepi untuk mengurangi kendaraan yang beredar di jalan raya gitu, teman-teman. Ada sisi lain, Neng. Sekarang ini ada semacam apa ya, ibu-ibu ya, semua bawa kendaraan, jemput anaknya. Ya, kebayang, coba perhatikan di halaman itu, halaman sekolah. Saya perhatikan selewat, itu semua ibu-ibu yang bawa, atau jemputan lah kendaraan pribadi. Menghalangi jalan kan? Nah, kalau seandainya tadi ibu-ibu yang memang tidak percaya, ada kekhawatiran yang saat ini lagi rame-ramenya penculikan, ada kekhawatiran kan? Tapi tadi kembali kalau memang terjadi ada penyediaan jemputan dari sekolah dan sebagainya, itu mungkin lebih aman. Hitungan saya lebih aman. Kalau seandainya ibu-ibu tidak percaya, repot kan? Wah, ini anak saya mau diajak ke sana lagi. Wah, itu masalah. Gitu. Oke, Bapak. Ngomong-ngomong tentang data jumlah kendaraan nih, Pak. Ini saya dapat data kendaraan dari tahun 2015 sampai 2022. Di sini puncak kendaraan yang paling banyak ini di tahun 2019 sejumlah 5.516.000 kendaraan. Akan tetapi di tahun 2020 sampai dengan 2021 itu sempat mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2022. Nah, dari Pak CP ini bisa menjelaskan nggak Pak, data ini kenapa mengalami penurunan lalu kenaikan lagi, itu bagaimana Pak? Jadi begini, tadi sejak awal saya katakan Banten itu hebat, ya. Banten itu hebat. Terus terang aja, pendapatan daerah Banten bagus sekali. Kalau saya bandingkan dengan provinsi yang lain, sebetulnya Banten itu urutan kedua setelah DKI. Karena apa? Banten ini wilayahnya kecil, ya. Wilayahnya kecil, sementara jumlah penduduknya juga sedikit, pendapatan masyarakat itu bagus, banyak industri, ya, pabrik-pabrik dan sebagainya, ya, itu diantaranya. Yang kedua, dengan hebatnya Banten ini, sulit mengendalikan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan. Tadi yang saya katakan bahwa apa ya? Mereka sudah menjadikan kendaraan ini sebagai kebutuhan dan mereka juga mampu ya untuk membeli kendaraan itu gitu. Tetapi tidak kembali kalau memang dia menyadari, ternyata pemerintah sudah menyediakan kendaraan umum, ya, ada jemputan. Gitu. Sekarang pemerintah provinsi saja pernah menyediakan kendaraan umum, kendaraan jemputan, nggak mau dipakai, nggak ada penumpangnya, karena semua menggunakan kendaraan pribadi, kan masalah.
Alasannya saya kan kalau sudah ke kantor saya akan jalan-jalan dulu kemana kan. Itu Iya, kan masalah. iya. Nah, akhirnya semua bawa kendaraan. Kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi waktu itu juga sudah tersedia. Apakah di Lebak, dari Pandeglang ada. Dan sekarang umumnya saya nggak pakai. Karena apa? Tadi sudah punya kendaraan pribadi, akhirnya macet. Betul. Gitu. Berarti sebenarnya dari pemerintah sendiri gitu ya sudah menyiapkan jemputan pribadi gitu ya Sudah. sebelumnya. Tetapi Sudah. emang kurang efektif Ya. dilakukan karena itu balik lagi ke kesadaran Ya. manusianya gitu. Makanya kan. tadi berdasarkan data kendaraan dari 2015 sampai dengan 2022 ini, Iya. Banten itu paling bagus peningkatan pendapatannya. Jumlah kendaraan rata-rata, khusus Serang saja, rata-rata setiap tahun menambah sekitar 3.000 kendaraan. Wow. Rata-rata itu 3.000 kendaraan. Untuk kota Serang, Hanya hitung ternyata aja. hanya Kota Serang ya. Iya. Ini apalagi 3.000. Provinsi Banten. Gitu. Nah, artinya kalau 3.000 saja hitung oleh kita, itu umum ya sifatnya. Itu umum dari bak roda 2, roda 4, terutama roda 4 lah ya. Ini kan sangat signifikan perkembangannya. Oleh karena itu, ini yang harus kita selesaikan dengan segera bagaimana caranya di Kota Serang yang bekerja sama dengan provinsi segera membuat ya jalan-jalan baru. Jalan baru. Memang berat ya, karena Berat. itu biaya tinggi. Kalau jalan baru itu pembebasan Betul. lahan ya kan, Iya. dan pembangunannya. Nah sekarang bicara pelebaran, pelebaran pun sama, akan menggunakan tanah-tanah orang pribadi masyarakat yang akan termakan oleh jalan. Nah, oleh karenanya kalau saya sementara mempercepat untuk penyelesaian seperti ini, sebaiknya seluruh alur di Serang ini satu arah. Satu arah aja. Kalau satu arah mungkin akan mengurangi jumlah kemacetan dengan satu arah ya. Tapi kalau sudah dua arah sudah kebayang. Begitu Neng. Betapa macetnya nanti gitu ya. Iya, pasti macet terus. Tapi idealnya nih Pak, lebar jalan yang ideal untuk meminimalisir kemacetan itu berapa tuh Pak? Tergantung volume kendaraan. Oh. Karena begini, untuk memperlebar jalan harus menghitung dulu berapa volume kendaraan yang lewat. Tidak sembarangan kita hanya menambah atau memperlebar jalan, tetapi kita harus lihat dulu jumlah kendaraan yang akan lewat ke sana itu, harus data dulu berapa jumlahnya. Nah, kan ini hanya jam-jam tertentu saja sebetulnya, ya kan? Jam Seperti tertentu saja. pagi, sore Iya, ya, jam pagi, siang, dan rame-ramenya. sore, pada saat jemputan saja. Kalau di luar itu biasa lenglang, ya kan? Nah, oleh karena itu tidak semudah yang kita bayangkan perlebar, belum tentu. Tetapi tadi yang paling efektif satu arah akan lebih efektif untuk mempermudah menanggulangi kemacetan. Oke. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya aku juga mau nanya sih ya tentang manajemen berkendara ya. Apa kalau di dinas-dinas tuh namanya Manajemen transportasi. manajemen transportasi ya. Iya. Itu kan ada ya namanya manajemen transportasi Iya. apa ya. Berarti kalau untuk di ibu kota provinsi Banten ini menurut Pak Cepi ini masih kurang ini ya, maksimal gitu ya. Kurang gimana nih tanggapannya deh tentang manajemen transportasi di emang Banten, di Serang ini khususnya. Tidak mudah kita bicara manajemen transportasi. Tadi sudah saya sampaikan. Pertama, Dinas Perhubungan Kota Serang juga harus banyak berdiskusi dengan pemerintah provinsi. Karena jalan di Kota Serang ini tidak semuanya milik Kota Serang. Iya. Sebagian besar adalah kewenangan pusat dan kewenangan provinsi. Kalau kita hitung tadi, jumlah total, jumlah kendaraan, jumlah panjang jalan yang di Serang itu kurang lebih 300 kilometeran. Ya, 300 km itu yang ada di Serang sekitar 180 km yang di Kota Serang. Itu pun kewenangan provinsi. Nah, sisanya punya pusat dan punya Kota Serang. Punya Kota Serang ada klasifikasi jalan kan. Nah, klasifikasinya ada untuk mana, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan kira-kira gitu. Nah, Iya. sisi lain juga kaitan dengan pengaturan transportasi, ada organisasi kendaraan, angkutan, di antaranya Organda. Organda pun harus duduk bareng mengatasi seperti ini, khususnya untuk kendaraan umum. Ya, karena kita harus saling
saling membicarakan bagaimana menurut Organda juga harus bisa memperhatikan penghasilan pemilik kendaraan umum. Harus ada kolaborasi berarti ya. Terus juga harus bagaimana caranya mengatasi tidak terjadi kemacetan, tertibnya lalu lintas terhadap kendaraan, angkutan umum, pemberhentiannya di mana. Sekarang perhatikan di tengah jalan, ada enggak sepanjang jalan di kita tempat pemberhentian kendaraan untuk umum? Nggak ada. Dimanapun bisa berhenti. Dimanapun bisa berhenti, yang penting ngomong kiri gitu ya. Itu kan masalah. Ada letter S juga tetap aja, ya kan? Ada letter P juga nih, itu tetap aja nggak boleh. Artinya mereka memaksakan diri. Ya itu, ini penegakan hukum. Jadi dari berbagai unsur memang bicara manajemen transportasi ini harus terlibat. Tidak semudah yang kita bayangkan harus begini, tidak bisa. Harus semua diajak berbicara, dikolaborasikan keinginan masing-masing. Karena kepentingan transportasi itu manfaatnya banyak. Baiknya kaitan dengan pendapatan daerah, ya masyarakat terlayani, ya. Betul. Terus juga aman, dan kendaraannya juga betul-betul aman. Jangan sampai macam-macam kan, main kebut-kebutan itu juga. Nah, ya. Terus juga kecepatan kendaraan harus sekian kilometer untuk ada enggak tanda-tanda itu. Nah, ini juga masalah, ya. Harusnya antara ini dari kota sini dalam kota harus berapa kilometer per jam. Nah, kalau kita lihat negara lain, model anggaplah yang terdekat Singapura, itu sudah dibatasi di kota itu harus sekian kilometer per jam. Nah, kalau melebihi langsung ditangkap. Kalau seluruh sudut ada CCTV. Di kita kan penyediaan CCTV aja repot ya. Nah, itu kan masalah banyak ya. Artinya manajemen transportasi ini banyak hal yang harus kita selesaikan. Tidak hanya sebatas menertibkan kendaraan umum, tetapi banyak stakeholder yang harus terlibat, termasuk dengan lalu lintas. Berarti kompleks sekali ya sebenarnya permasalahan tentang manajemen transportasi ini. Betul. Ya. Betul, dan mungkin butuh bertahap ya Pak ya, supaya ya khususnya di Kota Serang ini kemacetan ini bisa berkurang gitu, juga diiringi dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Betul. Pastinya gitu. Nah, lantas Pak, ada hal yang lain. Kalau kita lihat di kota-kota besar, di kota besar di luar negeri, ya, contoh, maaf ini kepada masyarakat kalau saya salah. Kalau di luar negeri, contoh Singapura saja, itu kendaraan yang masuk ke jalan umum itu harus 250 cc ke atas. Malah mungkin 500 cc ke atas. Tidak boleh, kendaraan kecil nggak boleh. Nah, artinya pasti orang tertentu dong yang memiliki kendaraan tersebut kan. Artinya masyarakat kecil mungkin tidak bisa lewat sana. Sekarang terbatas ini ya. Sekarang kan tidak. Kita bebas aja. Apalagi DKI ini. Bayangkan ya, macetnya kendaraan itu diantaranya oleh sepeda motor. Harusnya kan sepeda motor ada jalur khusus, tapi kan walaupun sudah disediakan jalur sebelah kiri tetap aja ke kanan. Ya kan? Salip-salipan sama mobil. Itu jadi masalah juga. Nah, banyak hal sebetulnya, Neng. Oleh karenanya saya juga pernah mengusulkan yang melalui DKI yang pernah saya sampaikan banyak untuk kaitan dengan mengatasi seperti ini. Itu baru Kota Serang. Sebetulnya Cilegon juga sama kan? Cilegon sama gitu. Ya, terus juga mungkin Tangerang hampir juga di seluruh sama. daerah ya Pak ya. Hampir di seluruh daerah pasti begitu. Tapi jam tertentu. Oleh karena itu tadi kembali pada manajemen transportasi harus bisa dibicarakan secara tuntas oleh berbagai stakeholder bagaimana mengatasi seperti ini. Tadi yang sudah sampaikan dari kendaraan umumnya, kendaraan pribadinya, seluruh kota kabupaten di Banten itu sudah semuanya membawa kendaraan sendiri. Umumnya para pegawai khususnya, ya. Perhatikan, tapi perusahaan tidak. Saya perhatikan perusahaan tidak. Semua menggunakan kendaraan jemputan. Makanya tidak ada kemacetan di dalam pabriknya. Cilegon perhatikan. Iya, ya? Ada jemputannya. Jemputan gitu ya? Semua. Nah, kendaraan pribadi itu hanya pejabat tertentu. Gitu. Pejabat tertentu yang dibolehkan menggunakan kendaraan pribadi, gitu. Kalau di kita semua bawa. Semua bawa mobil, bawa motor pribadi. Ya, itu kira-kira. Oke. Lantas menurut Bapak nih, sebenarnya siapa saja yang bertanggung jawab atas
kemacetan di ibu kota provinsi Banten ini gitu Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang bertanggung jawab dinas-dinas selain dinas perhubungan, ya, dinas bina marga PU, terus juga lalu lintas, cek lalu lintas, dan juga ya organda masyarakat. Organda pun terlibat di dalamnya karena mereka yang bikin volume kendaraan jalur ini harus penuh, sudah penuh kan kekeh karena ini jalurnya bagus, menambah lagi jumlah kendaraan di situ. Nah itu jadi yang bertanggung jawab itu banyak stakeholder yang terlibat, tidak hanya dinas perhubungan saja, tapi seluruh dinas yang ada kaitan dengan sana harus, jangan dianggap dinas lingkungan pertamanan juga tidak terlibat karena ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kaitan dengan gas buang. Tahu gas buang itu asap dari kendaraan, sangat monoksida besar gitu, pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, jadi orang lingkungan hidup juga harus bisa terlibat. Iya terlibat karena bayangkan semua anak-anak udah kumpul, mobilnya asapnya buah. Nah, itu terlibat. Banyak yang terlibat. Berarti benar-benar kompleks ya kalau kita bicara tentang berkendara ini gitu kan. Selain Oke. Menurut Bapak nih Pak ya, apa yang akan terjadi 2-5 tahun mendatang apabila dari Pemkot Serang ini tidak serius mengatasi kemacetan di sini gitu? Ya semakin macet lah, Neng. Ya. Akan semakin macet kalau dibiarkan seperti ini. Kalau kita atasi tadi apa yang saya sampaikan, insya Allah akan terselesaikan. Karena jumlah kendaraan tadi per tahun saja rata-rata 3.000. Ya, 5 tahun yang akan datang tambah 15.000 kendaraan. Panjang jalan tidak ada penambahan. Ya, pelebaran pun tidak umpamanya. Ya. Untuk pelebaran pun sulit ya Pak ya untuk melakukan pelebaran. Bukan sulit, artinya bisa sih sebetulnya. Cuma bisa, hanya tergantung kembali kepada anggaran. Sebetulnya nggak ada masalah. Hanya tinggal tadi bagaimana membangun komunikasi yang baik dari seluruh stakeholder terkait dengan mengatasi kemacetan. Tidak sepihak kita bicaranya, harus seluruhnya terlibat yang tadi saya sampaikan. Oke, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Pak, apa saja saran dan solusi dari Bapak Cepi terkait kondisi kemacetan di ibu kota provinsi Banten ini Pak? Yang pertama ya harus segera melakukan FGD lah ya, diskusi dulu. Apa sih yang jadi masalah di kota Serang, apa sih yang provinsi, apa sih kewenangan masing-masing. Itu harus dibicarakan. Terlibat di situ, nanti ada bapedanya diajak, seluruh stakeholder dibahas. Nanti akan ketemu solusinya, harus bagaimana caranya. Karena tidak semudah yang kita bayangkan dalam waktu yang singkat, tidak bisa sesingkat itu. Membangun sistem transportasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus seluruhnya terlibat. Karena kalau tidak akan terselesaikan. Kalau masing-masing jalan, dinas perhubungan saja nggak bisa. Pelebaran jalan saja tidak bisa kalau tidak diatur dengan sistem transportasinya. Gitu. Oke, baik. Rupanya kita sudah berada di penghujung acara ya teman-teman. Mungkin sebelumnya saya pengen memberikan kesempatan dulu untuk Bapak Cepi memberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Bapak, dipersilakan Pak. Baik. Saya berharap kepada masyarakat, pertama, pergunakanlah kendaraan sesuai kebutuhan. Jangan memaksakan diri untuk menggunakan kendaraan itu artinya tidak sesuai dengan waktu. Terus juga berharap kepada sekolah-sekolah menyediakan kendaraan jemputan untuk bisa mengamankan anak-anaknya. Dan juga para pengendara khususnya anggota kota diharapkan bisa menggunakan kendaraan ini pada jalur yang sesuai dengan aturannya, trayek sesuai dengan aturannya, dan berhenti sesuai dengan aturannya untuk supaya tidak terjadi kemacetan. Saya kira itu. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, mungkin ini bisa dijadikan peringatan bagi teman-teman gitu ya, untuk kita supaya mengurangi kendaraan entah itu bermotor, roda 2 ataupun roda 4 di kota Serang ini ya teman-teman, supaya yaitu tadi lagi-lagi untuk mengurangi kemacetan di ibu kota provinsi Banten ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Cepi yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio ya Pak ya.
yang sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bersama saya juga Ekbis Banten ini. Dan harapannya semoga podcast ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun teman-teman yang menonton podcast pada hari ini. Saya Syifa Yasmin, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.